Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan ini dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah. Oke kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang ada kaitannya dengan persiapan kita menghadapi CPNS tahun 2001, di mana soal yang mau kita buat tentunya disesuaikan dengan kisi-kisi resmi yang sudah diedarkan oleh Kemenpan RB tahun 2001 ini. Seperti yang sudah Maki katakan di video sebelumnya, bahwa kisi-kisi soal CPNS itu untuk jenis soal TWK-nya itu ada nasionalisme, ada bela negara, kemudian integritas, ada bela negara dan bahasa Indonesia. Untuk nasionalisme itu sudah Maki buatkan sampai 3 part ya, ada part 3. Untuk integritas sudah Maki buatkan 1, bela negara baru 1 kalau nggak salah ya. Untuk bahasa Indonesia juga sudah Maki buatkan TWK-nya, dan untuk bela negara sudah Maki buatkan untuk Pancasila sama NKRI ya, karena dan sekarang kita akan masuk ke UUD, ujung-ujungnya dunia gitu ya, undang-undang dasar maksudnya gitu ya kawan-kawan ya. Baik, untuk persiapan itu kita langsung aja ke TKP ya. Jadi tema kita kali ini adalah pilihan negara untuk undang-undang dasar ya. Namun sebelum jauh ke sana, Maki akan menyapa dulu kawan-kawan yang sudah meninggalkan pesannya di kolom komentar. Ini ya, pertama datang dari Bang Dean channel ya. Aku hadir gak ikut belajar ya. Semoga yang daftar channel ini diberikan kelancaran dan sukses selalu. Semangat pejuang nih ya. Amin ya, amin. Pokoknya boleh ya belajar ya. Silakan pokoknya pelajari video-video yang terbarunya, sudah diupdate sesuai dengan kisi-kisinya. Karena biasanya letak kesalahan kita belajar adalah karena kita tidak belajar sesuai dengan kisi-kisi. Itulah kenapa nantinya saat kita belajar mengapa tidak ada materi yang keluar, karena ya tidak ada di kisi-kisi gitu. Berikutnya dari Mbak Nina Nasution, semoga aku dan kita semua lulus tahun 2001 ini. Semangat teman-teman, amin pokoknya ya. Di samping usaha yang maksimal, rajin rutin agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa gitu ya. 2015 saya P-World channel ini ya, alhamdulillah lulus SKD, tapi sayang hanya peringkat 2 di akhir. Tahun ini mau coba lagi, good job ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya sudah masuk peringkat 2 juga, itu sudah prestasi yang luar biasa. Nah, pokoknya sekarang coba lagi, coba terus, pokoknya jangan sampai menyerah. Pokoknya jangan lupa di samping memaksimalkan usaha juga memaksimalkan doa. Berikutnya datang dari Mbak Hanataga. Paragraf ini terdiri dari beberapa model, nanti mungkin akan dibahas lagi gitu ya, khusus perbandingan usianya ditunggu ya Kang Aki ya, insya Allah pokoknya dibuatkan nanti untuk perbandingan usianya, karena waktu itu sudah dibuatkan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pokoknya insya Allah dibuat untuk perbandingan umurnya, dibuat juga di pertemuan berikutnya. Oke, next berikutnya ada dari Bang Rojak Firmansyah. Kang, request Kang perbandingan senilai dan berbalik nilai, perbandingan umur Kang. Untuk senilai dan berbalik nilai sudah dibuatkan ya, silakan kawan-kawan searching lagi di video Maki yang sebelumnya. Untuk perbandingan umur insya Allah nanti akan diupdate pokoknya ya, dengan cara yang terbaru dan cepat tentunya gitu. Oke, berikutnya dari Bang Rojak, ayo Maki aku selalu menunggu update terbaru. Oke, terima kasih Bang Rojak. Mau saya doakan semoga Bang Rojak lolos CPNS tahun ini, amin. Semangat pokoknya untuk belajar ya. And then dari Tela Esport, nah mantap Maki ya, thank you. Dari Bang Bagas nih, alhamdulillah terima kasih Bang. Bismillah, namanya ada Paspan Tukir bulan September besok. Oh, kalau Bang Bagas ini apa ya, kawan Maki yang paling rajin ini menyimak video pembelajaran yang Maki sajikan. Semoga Maki doakan semoga Bang Bagas lolos tahun ini ya. Next ada dari Bang Bagas juga, Bismillah lolos si pecinta. Oke, amin ya. Kembali lagi dengan Maki. Oke, thank you. Kembali lagi Bang Ahmad Ruhiana, salam kenal dari Maki ya. Dari Mbak Desti, akhirnya kembali hadir kembali, alhamdulillah ya. Pokoknya mohon maaf bagi kesempatan berbagi lagi setelah sekian lama menghilang dari peredaran gitu ya. Oke, mudah-mudahan Nabi memberikan segera untuk kawan-kawan semua. Dari Mbak Dayati, lama tidak nampak, iya mohon maaf ya, Maki melakukan persediaan terlebih dahulu gitu ya. Oke, next berikutnya, terima kasih ilmunya, saran Mas noise-nya sedikit mengganggu, mohon diperbaiki insya Allah. Oke, good job, terima kasih masukannya ya. Insya Allah nanti diperbaiki noise-nya. Dari Mbak Ade Nurskisti, mantap Maki kanubis AA. Dan kemarin aku ngikut hampir semua pembahas Maki, alhamdulillah lulus CPNS tahun 11. Semangat yang sedang berjuang tahun, oh ini sudah lolos ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Semangat juga untuk menjadi ASN yang berakhlak gitu ya, sebagai slogannya yang sekarang itu berakhlak.
bangga melayani bangsa ya, jangan bangga dilayani tapi bangga melayani bangsa. Oke, bismillah sama. Kembali lagi dengan oke sudah tadi ya. Bariba Yudhistira, ini sama seperti video sebelumnya Mang, kalau bisa tolong di-update ya. Oke, thank you ya. Sekarang mau update pokoknya. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa bermanfaat kawan-kawan semua. Yang mau request juga tentang materi ini silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau ada waktu mungkin mau buatkan satu persatu semua sesuai requestnya pokoknya ya. Ini yang saya tunggu-tunggu, saya fans setia. Thank you ya. Saya harap lebih banyak share video channel. Oke, insya Allah akan lebih diupdate lagi. Pokoknya akan selalu diupdate every day, every time gitu ya. Don't go anywhere because I will be back. Oke, next. Oke, penonton pertama dari Bang siapa ini, Abdurrahman ya. Figura Mang sudah dibuatkan. Lasti take a bow. Hadir Mang, thank you. Nomor 2 bukannya berbalik nilai. Oke. Hei, gitu aja Mas. Oke, next. Mantap bos Q dari Akas 23 ya, 23. Oke, today ago. Thank you bos Q. Thank you bos Q. Kemudian dari Kak Nopia Pahlepi, Kak suaranya kecepatan. Oh iya, mohon maaf ya gitu. Insya Allah nanti intonasinya diperlambat kali ya. I'm sorry. Oke, thank you masukannya ya. Kemudian Mang Aki, intonasinya suaranya kecepatan dan agak kurang jelas. Oh iya, nanti diperjelas lagi dan intonasinya diperlambat. Thank you juga untuk masukannya. Konten yang selalu saya tunggu, Maki ya, thank you. Alhamdulillah ya. Akhirnya yang ditunggu Maki come back again, thank you. Ya kalau suka menunggu, yes Maki come back, thank you. I am coming back again, gitu ya. For you. Ini dari Bang Limbad, ini Bang Limbad nih. Akhirnya Kang Aki anu kasep come back again, thank you. Ya tahu aja kalau Maki kasep gitu. Thank you Bang Limbad nih. Oke, akhirnya Bang Limbad bicara juga ya, setelah sekian lama tidak pernah bicara gitu. Oke, next dari Iqbal Ramadan, Kia TWK nasionalisme penalaran. Oke, sekarang udah ada part 3 itu kalau nasionalisme ya. Sekarang masuk ke TWK untuk UUD nya. Channel yang selalu ditunggu is back, Smalis is back. Thank you, I will back. Thank you for waiting you ya, for waiting me. Bukan waiting you. I will give you any listen ya. I hope you will be success in this year. Oke, ngomong apa sih makin gitu. Oke, next. Bismillah, lolos tahun ini, amin ya Allah. Mang Bagas, oke, request psikotes. Oke, ini kemana aja Mang, baru muncul lagi, ada aja. I'm sorry ya Mbak Asabinda ini ya, baru muncul ya, baru kesempatan. Mudah-mudahan pokoknya nanti kedepannya makin selalu sehat sehingga bisa berbagi soal-soal terbarunya kepada kawan semua yang disesuaikan dengan kisi-kisi tentunya ya. Ilmunya sangat bermanfaat. Mohon izin untuk request bahas soal P3K guru, terutama kompetisi teknis, insya Allah ya. Kalau P3K insya Allah. Alhamdulillah Maki sekarang udah up tentang SKD. Thank you, alhamdulillah, terima kasih ya. Pokoknya semangat untuk belajarnya ke Mbak Amanda ya Fatimah. Alhamdulillah akhirnya hadir juga Makinya, udah ditunggu ini. Terima kasih Mang. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau menunggu. Maki doakan semoga lolos PNS tahun ini, amin. Video-video yang tunggu, thank you Bang Wahyudi. Oke, next. Upload tiap hari dong Mang, fokus TK. Hey, insya Allah pokoknya Maki akan selalu update semuanya, every day, every time gitu ya. Don't go anywhere. Pokoknya ini sangat bermanfaat. Mohon izin untuk request bahas soal-soal P3K. Oke, udah tadi. Alhamdulillah Maki sekarang udah oke, sudah. Alhamdulillah akhirnya tadi juga dari tunggu ini. Terima kasih. 2019 oke sudah, ini doakan dan ini lulus. Ambil komentar. Kok komentarnya sedikit ya tahun ini, tahun 2019 rame loh akhir channel ini. Thank you ya. Wah, ini perhatian sekali sama Maki ya. Memang tahun 2019 Maki itu paling banyak viewernya. Dan tahun ini mudah-mudahan sih nanti kedepannya banyak juga ya. Kalau pokoknya insya Allah akan selalu Maki update di sini. Pokoknya thank you sudah perhatian Mbak Adi Arsya ya. Maki doakan semoga Mbak lolos PNS tahun ini, amin. Oke, untuk kawan-kawan semua, kalau misalkan sekiranya ini agak mengganggu, silakan di skip aja. Nanti kita mulai dari menit ya, ada pokoknya di deskripsi nanti Makinya cantumkan kapan mulai kita pembelajaran nih. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, tebuto sosro gitu ya. Selalu masalahnya semua jadi semuanya ya, semuanya solution. Biar apa? Iya betul. Biar ada sih itu kan dia. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat
Maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PKI gitu ya maksudnya. Anak kalimat yang dimaksud adalah bla bla bla. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ya, jadi BPUPKI itu dibubarkan tanggal 7 Agustus. Pokoknya materi tentang BPKI sudah dibahaskan dibuat video sebelumnya. Dibubarkan 7 Agustus, lalu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di antaranya itu adalah untuk merancang Piagam Jakarta ya, yang akan jadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian Piagam Jakarta ini nantinya menjadi naskah itu dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi undang-undang itu perlu kawan-kawan ketahui pertama kali disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI. Nah, yang jadi perlu kita ketahui bahwa undang-undang yang kita kenal sekarang itu ada anak kalimat yang dulunya sempat menjadi perdebatan gitu. Kemudian dihilangkan untuk atas nama kesatuan dan persatuan, karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, pokoknya ya. Untuk menjaga itu semua, maka anak kalimat ini dihilangkan. Yang mana? Yang A, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Sampai sekarang ini masih ada ya, ini masih ada. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini juga masih ada sampai sekarang. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ini juga masih ada. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa. Nah, ini juga masih ada. Nah, jadi yang anak kalimatnya itu dihilangkan atas nama persatuan itu adalah yang A ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi awalnya dulu itu ada anak kalimat seperti ini, kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan bahasa berbeda-beda, pokoknya gitu ya. Akhirnya atas nama persatuan yang ini dihilangkan. Nah, kalau dulu kan ada kewajiban menjalankan syariat Islam gitu. Itu jadi jawaban yang paling tepat itu yang A gitu kan, understand? Tidak jadi mantap next. Nah, nih perlu kawan-kawan ketahui sebagai tambahan wawasan untuk kita semua bahwa Badan Penyelidik Usaha atau BPUPKI ini, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Awal mulanya kan 1 Maret ya, 1 Maret 1945 nih. Pokoknya sejarah BPUPKI ada lengkap dibahas tuntas oleh Maki di video sebelumnya, silakan searching lagi. Kemudian disahkannya 29 April sama bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito ya waktu itu ya. Adalah badan yang menyusun rancangan UUD itu 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni ya. 28 Mei itu persiapan, pelaksanaannya sih sampai 29 Juni. Kalau 28 Mei nya persiapan termasuk pelantikan waktu itu kalau nggak salah. Sampai 1 Juni. Nah, hingga akhirnya Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila atau yang kita kenal sampai sekarang ini Pancasila. Oke. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 orang anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Jadi panitia 9 juga disebut panitia kecil ya. Ada panitia 9, ada panitia 7. Nah, silakan searching lagi video Maki sebelumnya. Atau nanti mungkin Maki akan bahas khusus untuk panitia 9-nya, untuk panitia 7-nya. Kemudian untuk merancang Piagam Jakarta. Ya, dulu Piagam Jakarta gitu ya dikenalnya ya. Yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya kalimat dengan kewajiban nih, ini dia kalimatnya ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI gitu ya. Jadi UUD itu disahkan pada tanggal 18 Agustus setelah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh siapa? Panitia Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu sejarahnya kawan-kawan harus tahu nih. Berikutnya, kemudian pengesahan UUD 1945 ini dikukuhkan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa KNIP sidang, tanggal 29 Agustus nih. Jadi pengesahan UUD dikukuhkan gitu ya. Nah, sekarang rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua pada BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia waktu itu ya, karena makanya ada beberapa kalimat, ada yang berapa nulis BPUPK saja, BPUPK tanpa ada I. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Jadi di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera masa sidang kedua. Nah itu. Kemudian masa sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 5 Agustus
1945 PKI mengesahkan itu ya sudah tadi ya. Jadi 18 Agustus disahkannya Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia gitu. Oke, next number 2. Nah, di sini sedikit sebelum masalah, namun apapun masalah minumnya tebu atau sosro gitu ya. Selalu ada masalahnya sebenarnya semoi solution. Biar apa? Iya betul. Biar segera sih gitu. Soalnya kayak gini nih, kita baca bareng-bareng lagi ya. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bla bla bla. A. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. B. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. C. Menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 maksudnya menjadi Undang-Undang Dasar 1945. D. Tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang. Wah, ini ada di sini ya. Ini bukan ya. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, bukan, ini jelas menggantikan oke. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan ya, bahwa pada saat dekret presiden itu nih, dekret tanggal 5 Juli itu diberlakukan dekret presiden ya, atau Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden ya, salah satu isinya adalah isi dekret presiden itu kalau nanti ditanyakan adalah nih memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang Dasar, nah itu kan ya, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu gitu. Ini isi salah satu dekret presiden gitu. Dan untuk lebih jelas nanti mungkin bahaskan untuk dekret presiden. Dan waktu itu terjadi penyimpangan. Salah satu penyimpangannya adalah bahwa MPRS, Majelis Pemusatan Rakyat Sementara, menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya. Jadi jawaban yang tepat yang A gitu. Nih sejarah begini. Jadi pada masa ini atau yang kita kenal dengan masa Orde Lama sebetulnya ya, yang terjadi 1945 sampai 1965 terdapat berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945. Di antaranya satu, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Ini penyimpangan yang pertama. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya waktu masa Orde Lama itu gitu, yaitu pada tahun 1945 sampai 1965. Oke, next. Oke, number 3. Selalu di selain semuanya. Semoi solution. Biar apa? Iya betul. Biar aspirasi. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Jadi waktu itu pada masa Orde Baru itu kekuasaan tertingginya di tangan MPR ya, bukan di tangan rakyat ya. Jadi kedaulatannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah bla bla bla. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan, jadi reformasi itu melatar belakangi adanya perubahan undang-undang. Jadi reformasi tahun 1998 nanti tahunnya ini dilakukannya perubahan atau amandemen yang kita kenal itu ya, amandemen. Jadi latar belakangnya itu adanya reformasi 1998 menghendaki adanya amandemen terhadap undang-undang. Nah, jadi kenapa harus ada amandemen? Nah, karena adanya di latar belakangi tuntutan perubahan Undang-Undang 1945. Karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, bukan di tangan rakyat ya. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Nah, jadi tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah apa saja? A. Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. B. Menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini bukan ya, karena tadi ini penyimpangan terhadap undang-undang justru ya. C. Memperlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai undang dasar, mengganti UUD 1945 menjadi bukan menetapkan suatu tertinggi. Jadi kita harus tahu tujuan perubahan atau amandemen UUD 1945 waktu itu. Di antaranya adalah A, yang ini kawan-kawan ya, menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara,
kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan. Oke, pembahasan lebih lanjut di sini. Jadi ada tujuan perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen itu diantaranya adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Nih tujuannya. Serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Itu tujuannya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah, jadi boleh dirubah asal sepakatnya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, state struktur gitu ya, kesatuan atau selanjutnya lebih kenal dengan NKRI ini, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi kalau nanti misalkan ditanyakan alasan perubahan Undang-Undang 1945 dengan kesepakatan apa saja, misalkan satu, tidak mengubah pembukaan UUD 1945, kedua, mempertahankan susunan kenegaraan, ketiga atau ya NKRI itu ya, dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Itu kesepakatannya boleh dirubah asal ada kesepakatan ini gitu. Kemudian perlu kita ketahui bahwa amandemen itu dilakukan sebanyak 4 kali ya. Amandemen pertama itu ini dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999. Jadi setelah masa reformasi ya 1998 yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa amandemen pertama, ya ini 1999 tahunnya. Kalau tanggalnya 21 Oktober ya. 14 sampai 21 Oktober nih. Yaitu pada sidang umum MPR. Sementara amandemen yang kedua itu dilakukan pada sidang umum MPR tahun 2000 nih, 1999, 2000 yang berlangsung 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000. Kemudian amandemen yang ketiga sidang umum MPR tahun 2001 nih, tahunnya 2001. Jadi 1999, tahun 2000, 2001 itu. Yang berlangsung 1 November hingga 9 November 2001. Dan amandemen yang keempat itu dilakukan pada sidang umum MPR tahun 2002 yang berlangsung antara tanggal 1 Agustus hingga 11 Agustus. Jadi kalau ditanyakan nanti tahunnya 1999, pokoknya tambah 1 aja lah semuanya. Nah, 2000, 2001 sama 2002. Jadi ada 4 kali amandemen ya, dan 4 perubahan itu diantaranya. Dan perlu kita ketahui bahwa undang-undang tadi harus kita garis bawahi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun sejak tanggal 27 Desember 1949 nih, di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu. Kemudian Undang-Undang Dasar ini ya perlu kita ketahui atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, dia mulai berlaku setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pemberlakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan konferensi meja bundar yang memasukkan Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS yang memiliki konstitusi sendiri. Setelah RIS dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Nah, jadi waktu itu ya, makanya ada keluar dekret presiden itu. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi pada RI ya, Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1945 setelah seiring berlakunya dekret Presiden Soekarno selepas reformasi 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu 1999 sampai dengan tahun 2002. Oke kawan-kawan, paling kali itu saja dulu dari konsultan ilmu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan sedikit mengatasi kesulitan-kesulitan dan memberikan inspirasinya terkait dengan wawasan kebangsaan kawan-kawan untuk pilar negara Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kawan-kawan yang memiliki banyak pertanyaan atau ada sedikit pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti kalau ada waktu yang memungkinkan mau bahas satu persatu gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, di samping saya masih Maraja Darutin, agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa. Kenapa artinya usaha tanpa doa ya? Karena usaha tanpa doa itu sama aja bohong, sombong gitu ya. Apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja dengan bohong. Antara doa dan usaha harus seimbangkan. Judul lagunya juga perjuangan dan doa. Oke kawan-kawan, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.